Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan bersempat tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi dengan NIM 209251129. Saya adalah guru akidah akhlak di Minutrate Putih Gresik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan bersempat tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, bidang studi akidah akhlak. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran akidah akhlak dengan materi kalimat tahlil dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan ketua kelas Mbak Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadine. Selanjutnya Pak Agus akan mengecek kehadiran kalian semuanya pada pagi hari ini. Adelia Eka Salsabila, Adiba Syakila Azhara, Zenaina Maula Qurrata Ayun. Alhamdulillah, hadir semuanya ya. Ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Konita Firo Azizi. Ada yang tahu kenapa Konita nggak masuk pada pagi hari ini? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Konita segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang materi yang sangat luar biasa. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela kemarin ada berapa yang sudah kita pelajari? Ada 3. 1, pemarah. Yang kedua, fasik. Yang ketiga, pilih kasih. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian dari fasik? Keluar dari jalan yang benar dalam keadaan rusak. Iya betul. Apa? Keluar dari jalan yang benar dalam keadaan yang rusak. Nah anak-anak, supaya kita tidak keluar dari jalan yang benar, tidak memiliki sifat yang fasik, kita harus memiliki pondasi keimanan yang kuat, yaitu dengan mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka hari ini kita akan belajar tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di papan di layar. 1, melalui tadabbur dan diskusi murid dapat menganalisis makna nafi, penolakan dan isbat penetapan dalam kalimat tahlil. Yang kedua, setelah mengkaji dalil tentang tahlil, murid dapat menjelaskan minimal 3-4 keutamaan dari kalimat tahlil.
Yang ketiga, melalui kegiatan peta pikiran, mind mapping, murid dapat menghubungkan kalimat tahlil dengan akhlak terpuji yang lainnya. Misalkan seperti sabar, syukur, dan juga tawakal. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi dari kalimat tahlil ini, Pak Agus ingin membuka kesadaran kita bersama terhadap kalimat tahlil. Saya akan mengajak kalian untuk melakukan zikir sebanyak 3 kali dengan tempo lambat dan khusyuk. Caranya, kalian pejamkan mata, konsentrasi, fokus. Setelah itu kemudian nanti diikuti Pak Agus bersama-sama ya. Sudah siap? Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup, sudah. Silakan dibuka matanya. Nah, setelah kita melakukan zikir dengan tempo lambat dan khusyuk tadi, apa perasaan yang kamu rasakan? Coba Syairah. Hati menjadi lebih tenang. Hati menjadi lebih tenang. Baik, itu adalah beberapa efek ketika kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Sekarang Pak Agus punya gambar pemantik untuk kalian bersama. Tolong diperhatikan. Nanti kemudian berikan tanggapan terhadap gambar-gambar tersebut. Yang pertama, gambar apa ini? Gambar Ka'bah. Menurut kalian, mengapa jutaan umat manusia dari seluruh dunia itu berkumpul di sini? Apa tujuan mereka? Agar doa lebih cepat diijabah oleh Allah SWT. Agar doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang menyatukan mereka kumpul di sini itu kalimat apa, Nana? Kalimat la ilaha illallah, pinter. Yang menyatukan mereka di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Orang yang menyembah pohon. Benar apa tidak perilaku seperti ini? Tidak. Ini berarti menganggap ada sesuatu yang lain yang disembah selain Allah. Anak-anak, setelah ini Pak Agus akan menampilkan video untuk kalian. Nanti minta tolong diamati video tersebut itu sebagai pembuka awal dari pengetahuan kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalimat tahlil. Kalimat tahlil merupakan salah satu kalimat thayyibah. Lafal kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil diucapkan untuk mengingat Allah. Demikian penjelasan singkat tentang kalimat tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Setelah tadi kalian menyimak video tentang kalimat tahlil, sudah ada gambaran ya. Seperti apa itu kalimat tahlil secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus setelah ini. Tapi sebelum itu biar nggak tegang, kita ice breaking dulu ya. Pak Agus punya permainan yang namanya sakit, siku, dan sikat. Kalau nanti Pak Agus bilang sakit, kamu pegang perut. Ya. Kalau nanti Pak Agus bilang siku, kamu pegang siku. Bebas, boleh siku kiri, boleh siku kanan. Kalau Pak Agus bilang sikat, nah, kamu nanti rebutan sesuatu yang ada di depan kamu dengan teman kamu. Siapa yang dapat sesuatu itu berarti sesuatu itu menjadi miliknya. Dapat apa Pak? Nah, Pak Agus punya sesuatu buat kalian. Berarti ini dua-dua ya. Dua-dua. Rebutan sama temennya dua-dua.
2 orang tak kasih 1 gini. Ya. Sudah siap anak-anak? Ya. Perhatikan instruksinya Pak Agus. Semuanya berdiri. Berdiri biar enggak tegang untuk memulai pembelajaran. Siap? Siap? Ya. Konsentrasi. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Iya. Ditaruh lagi, pulpennya ditaruh lagi. Sekali lagi. Ya, konsentrasi, perhatikan instruksi Pak Agus, perhatikan. Sakit. Siku. Sakit. Sakit siku. Sakit. Sikat. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita yang sebenarnya, yaitu tentang kalimat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bab 6 materi tentang kalimat tahlil. Makna dari kalimat tahlil la ilaha illallah. Definisi tahlil la ilaha illallah adalah penolakan dan penetapan kepada Allah. Di dalam kalimat tahlil itu kan ada 2 kalimat yang penting. La ilaha illallah. Ada la ilaha, kemudian ada illallah. Ini kalau kita analisis, ada kalimat nafi, penolakan, yaitu kalimat la ilaha ini kalimat nafi, penolakan. Artinya menolak bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sesuatu yang lain yang patut untuk disembah. Illallah, kecuali hanya Allah. Illallahnya ini adalah isbat. Isbat itu menetapkan bahwa zat yang patuh dan berhak untuk disembah itu hanya Allah. Jadi la ilaha illallah mengandung makna nafi dan isbat. Nafinya adalah mentiadakan segala sesuatu sesembahan yang lain, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah illallah, kecuali hanya zatnya Allah. Isbatnya di situ. Analisis nafi dan isbatnya dalam kalimat tahlil, menolak segala sesuatu yang lain dan menetapkan Tuhan tunggal hanyalah Allah. La ilaha illallah. Tadabbur ayat dan makna nafi dan isbat. Memahami makna penolakan dan penetapan dalam kalimat la ilaha illallah itu ada keterangannya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Famay yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid, orang yang ingkar terhadap sesuatu yang melampaui batas, orang yang ingkar terhadap segala sesuatu yang disembah, diikuti dan ditaati selain Allah, dan orang tersebut beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali atau kalimat la ilaha illallah atau agama Allah yang sangat kuat. Ketika kita ini ingkar, tidak menyembah yang lain selain Allah, kemudian kita berpegang teguh terhadap tali agama Allah melalui kalimat tahlil la ilaha illallah, berarti kitalah ini orang-orang yang selamat sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Manfaat dan keutamaan kalimat tahlil. Manfaat dari kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu anak-anak memiliki beberapa manfaat sebagaimana yang ada di dalam buku ajar kalian itu. Yang pertama, mengingat Allah.
Karena tahlil itu merupakan zikir. Zikir itu adalah sarana kita untuk mengingat Allah. Nah, melalui kalimat tahlil la ilaha illallah kita akan selalu mengingat Allah. Yang kedua menambah ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita sering memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, maka ketaatan kita akan bertambah untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, memperkokoh dan memperbarui iman. Iman itu kan al-imanu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa iya, naik turun yang namanya iman itu. Supaya iman kita dalam kondisi yang stabil, kokoh, bahkan bisa bertambah terus setiap saat, setiap hari, maka kita salah satunya adalah melalui kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya keutamaan dari kalimat tahlil la ilaha illallah. Zikir yang paling utama. Yang pertama adalah zikir yang paling utama. Makanya di dalam Al-Qur'an itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, afdhalul dzikri, fa'lam, ketahuilah bahwa annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Pelindung dari api neraka. Siapa yang membiasakan untuk mengucapkan kalimat tahlil ini, insya Allah akan menjadi pelindung kita dari api neraka. Hikmah dari kalimat tahlil la ilaha illallah. Yang pertama, meningkatkan keimanan seseorang. Nah, semakin meningkat keimanannya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, hikmahnya ini merupakan usaha untuk bertaubat kepada Allah. Kita setiap hari melakukan kesalahan, harusnya bertaubat. Salah satu caranya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang waktunya diskusi. Ya. Diskusi kelompok. Pak Agus minta kamu bentuk kelompok. Ini ada 30 anak ya. Nah, kita jadikan 6 kelompok. Satu kelompoknya berisi 5 anak. Kita diskusi. Yang pertama, kamu tulis keutamaan-keutamaan kalimat tahlil yang ada di kitab itu. Kemudian nanti kita aplikasikan dengan membuat mind mapping peta pikiran berupa kaligrafi kalimat la ilaha illallah. Pak Agus setelah ini akan membagikan LKPD kepada kalian. Isinya LKPD nanti itu seperti ini ya. Jadi perintahnya membuat peta pikiran di atas kertas yang nanti sudah disiapkan sama Pak Agus di sini. Perintahnya tulis kaligrafi la ilaha illallah di tengah-tengah. Habis itu buat minimal 4 cabang dari tulisan tersebut. Minimal 4 cabang. Boleh lebih dari 4 boleh. Kalau di kitabnya itu ada berapa, misalnya zaman pengen nulis semua enggak apa-apa. Ditulis cuma 4 ya enggak masalah. Isi setiap cabang dengan satu keutamaan kalimat tahlil yang sudah kamu pelajari dari buku. Hiasi peta pikiranmu yang menarik. Habis itu nanti dipresentasikan ke depan. Sudah siap ya? Siap. Nah, akan dibagikan Pak Agus kertas untuk kalian membuat project mind mapping. Nah, silakan. Silakan mulai membuat sketsa mind mappingnya dengan menggunakan alat tulis dan pensil berwarna yang sudah kalian siapkan dari rumah tadi. Nanti Pak Agus akan menilai keterlibatan kerjasama kalian ya. Ini LKPD-nya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya.
Ya. Tulis nama anggota kelompoknya, nama lengkapnya. Setelah itu kemudian mulai membuat project mind mappingnya. Gimana, sudah anak-anak? Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Sekarang waktunya presentasi. Karena saya lihat tadi kelompok A itu sudah selesai, maka saya persilahkan untuk kelompok A presentasi ke depan sini. Nah, biar teman-temannya bisa melihat hasil dari project mind mapping dari kelompok A. Silakan dimulai kelompok A. Tak kenal maka tak sayang, agar lebih sayang mari kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Syaira. Nama saya Syakira Gina Faliha. Nama saya Sidaisha Alifa Putri. Nama saya Adelia Eka Salsabila. Dan saya Sabrina Saidah. Pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan hasil peta pikiran dari kelompok A dengan mapel akidah akhlak dan tema tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Pengertian kalimat tahlil. Kalimat tahlil adalah zikir yang paling utama. Intinya dari keutamaan dan tauhid yang paling dicintai Allah dan memiliki keutamaan besar dalam menghapus dosa-dosa serta menambah kebaikan. Keutamaan membaca kalimat tahlil menjadi kunci pintu surga, menghapus dosa, mengingatkan keimanan, serta menenangkan hati. Hikmah membaca kalimat tahlil. Yang pertama, penguatan iman. Yang kedua, menghapus dosa. Dan yang ketiga, akan mendapatkan kunci surga. Cara membiasakan membaca kalimat tahlil. Rutin membaca kalimat tahlil setelah sholat. Pahami keutamaan kalimat tahlil. Ikuti tahlilan di lingkungan sekitar dan selalu istiqomah membaca tahlil dimanapun. Selesai sudah presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain. Barangkali ada tanggapan. Ya. Arti dari kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah dan memiliki arti tiada Tuhan selain Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mempresentasikan hasil karya peta pikiran dengan tema keutamaan tahlil. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan nama kita masing-masing, dimulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Nurfatia Razika, biasanya dipanggil Zizi. Perkenalkan, nama saya Kansa Zafira Isura, biasa dipanggil Kansa Z. Perkenalkan, nama saya Zakia Raisa Oktaviani, biasa dipanggil Raisa. Perkenalkan, nama saya Erlita Azara, biasa dipanggil Erlita. Perkenalkan, nama saya Atiba Sakila Azahra, biasanya dipanggil Atiba. Langsung saja kita mulai. Oh iya, bunyi bacaan kalimat tahlil itu gimana sih? Bunyi bacaan kalimat tahlil adalah La ilaha illallah. Keutamaan tahlil adalah yang pertama, kunci surga. Dianggap sebagai kata sandi surga seperti sabda Nabi, bahwa yang akhir ucapannya adalah kalimat ini akan masuk surga. Yang kedua, amalan paling utama, merupakan zikir yang paling utama, melebihi amalan lain karena keagungannya dan mengandung makna tauhid yang tidak ada bandingnya. Yang ketiga, pahala yang melimpah, mendapat pahala 10 kebaikan, penghapus 10 keburukan, dan peningkat derajat. Yang terakhir, ketenangan hati, melembutkan hati, memberikan ketenangan rasa syukur dan kemuliaan bagi pembacanya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok D. Silakan. Apa manfaat terbiasa dengan kalimat? Hati bisa menjadi lebih tenang dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa. Tepuk tangan. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai semua presentasinya. Gimana anak-anak? Jadi lebih mudah untuk memahami kalimat tahlil melalui peta konsep ya? Ya, sekarang kita diskusikan secara reflektif dari kalimat tahlil itu sendiri secara bersama-sama. Jika memang kalimat tahlil ini begitu utama, seberapa sering kita seharusnya mengucapkannya? Seberapa sering kira-kira menurut kalian? Oh iya, sesering mungkin, setiap hari, dijadikan sebagai kebiasaan, kan begitu ya? Sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Dan lebih penting, bagaimana cara kita menjaganya dalam hati? Gimana? Supaya kalimat tahlil la ilaha illallah ini selalu ada dalam hati kita semuanya, gimana cara menjaganya? Rutin membaca kalimat tahlil setelah sholat. Pinter. Itu seharusnya yang kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini Pak Agus akan memberikan soal refleksi individu untuk kalian kerjakan di sini ya. Nanti akan dibimbing Pak Agus. Ada 3 pertanyaan. Masing-masing anak akan mendapatkan soal ini. Soalnya ada 3. Tolong nanti ditulis nama kemudian nomor absen kalian ya. Gimana, sudah selesai anak-anak? Nah, silakan dikumpulkan semuanya di depan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahapan pembelajaran kalimat la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya anak-anak,
penting sekali di dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini untuk akhlak terpuji kita. Mengamalkan kalimat tahlil ini menjadi pondasi yang utama dalam membentuk karakter akhlak yang terpuji. Kalimat la ilaha illallah ini adalah pondasi keimanan kita. Kita menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita semuanya berkomitmen mulai dari sekarang harus lebih lagi memperbanyak zikir dengan menggunakan kalimat tahlil la ilaha illallah dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, bisa ya? Kita komitmen, kita janji. Sanggup ya? Insya Allah. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Seperti apa itu penjelasannya dan apa perbedaannya antara Al-Wahid, Al-Ahad, kemudian apa itu As-Somad. Nanti kamu pelajari di rumah. Dibaca terlebih dahulu supaya besok ketika waktu pembelajaran lagi gurunya tinggal mudah untuk menjelaskan karena kamu sudah baca terlebih dahulu di rumah. Gambaran singkatnya seperti itu ya. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Ada motivasi dari hadis Rasulullah Muhammad SAW yang bunyinya ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang konsisten walaupun cuma sedikit. Kalau kamu konsisten terus menerus setiap hari membiasakan mengucapkan la ilaha illallah, itu kan cuma sedikit ya. La ilaha illallah, hanya la ilaha illallah, tapi kamu konsisten terus setiap hari, itulah yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang banyak tapi nggak bisa konsisten. Demikian kita tutup pembelajaran pada pagi hari dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang kita terima pada pagi hari ini bermanfaat dan Pak Agus akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minut Rate Putri. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.